RRI Indonesia Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bengkalis di mana saja berada. Kembali lagi kita bersua di pagi hari ini dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 1 Agustus 2023. Ya, tema kita adalah pengembangan UMKM di Bengkalis ya. Pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah di Bengkalis. Ya, bersama saya Maimunah Ismail. Nah, pendengar, untuk Anda pendengar, Anda juga bisa gabung nantinya bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini. Anda bisa bertanya langsung di 082388364742 dan juga Anda bisa mengirimkan komentar Anda di live streaming Facebook RRI Bengkalis. Karena Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa ini Anda bisa dengarkan dan saksikan melalui live Facebook streaming RRI Bengkalis pada pagi hari ini pendengar. Nah, sudah hadir dua narasumber di studio RRI Bengkalis pagi hari ini. Baik, saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bengkalis ya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Bengkalis Bapak Muhammad Ridho Nusa Mkom. Betul. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ridho. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Semangat ya Pak. Siap. Awal bulan baru. Semangat pagi. Tanggal baru juga. Iya. Ya, baik. Harus tetap semangat. Yang kedua ini merupakan pelaku UMKM atau owner Bos Salad Bengkalis ya, bersama Ibu Farida. Selamat pagi Ibu Farida. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kabar sehat ya Bu Farida? Iya, alhamdulillah sehat. Nah, ini pendengar, tema kita adalah pengembangan UMKM di Bengkalis. Nah, sebagai mana yang kita ketahui ya, dunia usaha khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis. Nah, oleh karena itu juga sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional dalam pembangunan ekonomi para pelaku usaha, didorong juga untuk turut serta dalam melakukan pemerataan kesempatan usaha seluas-luasnya bagi dunia usaha di Indonesia. Nah, begitu juga untuk di Bengkalis ya, pelaku-pelaku usaha yang juga bisa juga melakukan berbagai kegiatan dan juga menjadikan suatu usaha ini sebagai kesempatan usaha-usaha seluasnya bagi dunia usaha. Baik Pak Ridho, tapi saya ingin ketahui dulu nih Pak Ridho, kalau kita mendengarkan Kadin, Kamar Dagang dan Industri, ini kan ya suatu juga yang mempunyai fungsi dan tugas. Sebenarnya apa sih fungsi dan tugas dari Kadin ini, terutama Kadin Bengkalis begitu Pak Ridho? Oke, jadi sedikit kita mau kasih tahu juga sekalian sosialisasi terkait Kadin. Jadi Kadin ini adalah satu-satunya ya organisasi yang memang dikeluarkan oleh undang-undang ya, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 terkait dengan Kamar Dagang dan Industri, dan di tahun 2022 kemarin itu muncul Kepres Nomor 18 Tahun 2022 terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar dan ADRT terkait dengan Kadin Indonesia. Nah, Kadin sendiri itu merupakan sebuah organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia, baik itu pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atas, BUMD dan BUMN dan lain sebagainya, dan sekaligus sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pergerakan dunia usaha dan ekonomi yang ada di Indonesia. Maka dari itu Kadin memang sebagai mitra strategis berjalan beriringan untuk memajukan pengusaha-pengusaha daerah dan juga meningkatkan ekonomi yang ada di daerah, khususnya untuk Kadin Bengkalis berarti yang di area Kabupaten Bengkalis. Gitu. Ya, kalau bercerita mewujudkan dari adanya pelaku-pelaku usaha UMKM khususnya di Bengkalis begitu ya Pak Ridho. Nah, sejauh ini Pak Ridho, UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis ini mungkin apakah berapa banyak nih jumlah yang mendapat binaan dari Kadin Bengkalis begitu? Kita jumlah. Oke.
Kadin itu sebenarnya menjadi sebuah solusi dari problem yang memang kita tahu terkait dengan UMKM. Problem kita bahkan di seluruh Indonesia sebenarnya itu saja. Baik itu pertama terkait dengan pemasaran, yang pertama juga terkait dengan legalitas, dan juga dengan kemasan produk, branding dan lain sebagainya. Dan semua problemnya itu sama seluruh Indonesia, bahkan di Bengkalis. Nah, untuk itu Kadin Kabupaten Bengkalis menjadi solusi terhadap problem tersebut. Nah, solusi dari kita, beberapa program yang kita keluarkan itu pertama ya pastinya di awal sebagai dasar dari penguatan UMKM itu adalah terkait dengan legalitas. Kita sudah bersosialisasi, kita datang kemarin ke DPP TSP terkait dengan pengurusan NIB untuk usaha mikro kecil menengah. Kita akan mendampingi terkait dengan pengurusan NIB karena sekarang NIB itu nomor induk berusaha pengurusannya secara online. Tidak lagi secara offline ke kantor dinas DPP TSP. Nah, juga kita mengurusi terkait dengan legalitas halal. Nah, kemarin kita sudah mengeluarkan 60 sertifikat halal untuk UMKM dan itu secara gratis, self declare namanya. Jadi di Kadin itu kita mempunyai 5 pendamping halal, lebih kurang 5 pendamping halal. Nah, untuk bisa kita keluarkan sertifikat halal gratis untuk UMKM. Nah, itu terkait dengan legalitas. Nah, juga pemasaran kita mempunyai 2 instrumen terkait dengan offline dan online. Nah, online sendiri kita punya marketplace sudu.id yang sampai saat ini pengguna UMKM yang masuk di marketplace sudu.id itu hampir 600 UMKM. Nah, sekitar jenis produk yang berada di sudu.id itu sekitar 1000 lebih jenis produk. Dan perputaran uang yang kalau kita hitung-hitung dari tahun 2021 hingga sekarang itu sudah sampai miliaran rupiah perputaran uang yang terjadi di marketplace Kadin, dan itu juga marketplace sudu.id yang bekerjasama dengan Kadin. Nah, itu juga kita berikan pendampingan gratis terkait dengan pemasaran. Juga kita ada instrumen pemasaran offline. Kita mempunyai outlet Kadin yang di sana juga menjual produk-produk khas UMKM daerah. Jadi untuk terkait pemasaran kita berikan solusinya, terkait dengan legalitas kita berikan solusinya. Nah, untuk branding kita juga punya solusi. Nah, kantor Kadin Kabupaten Bengkalis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk kita lakukan tempat sebagai rebranding produk UMKM dan juga sebagai inkubator bisnis UMKM Bengkalis. Di situ kita berikan edukasi ya untuk branding. Terus saat ini kita juga ada program untuk membuat kemasan ya. Kita sudah ada kerjasama juga untuk menyiapkan mesin pencetak kemasannya, dan juga di situ juga ada kita siapkan studio mini untuk foto produk UMKM, karena branding untuk saat ini menjadi salah satu ukuran patok untuk UMKM bisa dipasarkan dengan baik seperti itu. Ya, itu juga merupakan salah satu upaya dalam pemasaran ya dari produk UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, kalau terkait bimbingan tadi sudah banyak tentunya pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis yang mendapat bimbingan ataupun binaan dari Kadin begitu, Pak Rido. Betul. Nah, baik, saya mau ke Ibu Farida dulu. Ini merupakan pelaku UMKM ataupun owner Bos Salad Bengkalis. Nah, ini Ibu Farida. Ini sejak kapan nih Ibu Farida melakukan usaha dari Bos Salad ini gitu? Untuk usaha Bos Salad ini mulai dari tanggal 18 Desember 2018 gitu. Tahun 2018. Iya. Nah, ini juga sudah dikatakan lumayan lama juga ya, 2012, 19, 2020 dan 2023 ya begitu. Hampir 5 tahunan begitu ya. Iya. Lebih kurang. Nah, bagaimana nih perkembangan dari Bos Salad ini juga, dan mungkin bisa disampaikan juga kenapa sih terpikir atau Ibu Farida bisa melihat prospek ya ataupun mengambil peluang usaha yang ada di Bengkalis begitu. Nah, ini kenapa? Awalnya karena di Bengkalis kalau salad buah itu kan masih asing gitu ya. Jadi akhirnya kita terpikir untuk buka usaha salad buah Bengkalis gitu. Jadi tanggapan masyarakat Bengkalis itu alhamdulillah luar biasa gitu. Yang awalnya salad buah itu cuman untuk yang asing, terus dessertnya sekali-kali gitu. Akhirnya Bos Salad punya ide untuk jadikan jualan di mana setiap hari ready terus dan bisa delivery juga, dan akhirnya jadi konsumsi masyarakat Bengkalis sehari-hari gitu. Nah,
Alhamdulillah perkembangan yang Bos Alat lakukan dari tahun 2018 itu alhamdulillah sampai tahun 2023 berkembang pesat. Mulai dari delivery dari rumah di 2018 2019 itu kita masih delivery. Terus kita lanjut di lapangan Tugu itu kita hanya open booth kecil saja. Setiap hari kita open close gitu, bolak-balik gitu di lapangan Tugu Bengkalis. Terus tahun 2021 kita coba untuk scale up gitu, untuk coba cari booth kecil-kecilan atau kayak outlet kecil di yang di jalan antara Bengkalis yang samping Planet Futsal itu kita coba pindah di situ. Nah akhirnya kita update lagi. Alhamdulillah di tahun 2022 kita sewa ruko yang di Jalan Ahmad Yani Bengkalis. Dari melakukan usaha ini menjual salad begitu ya, dari tempat yang kecil dan juga menyewa dari tempat mungkin lebih besar sedikit, dan sekarang sudah bisa ya berada di sebuah ruko begitu ya untuk pemasaran dari salad dari Bos Salad ini. Nah, kalau tentunya ada juga kendala barangkali ataupun bagaimana nih sesuatu yang dilakukan untuk lebih mempromosikan atau pemasaran dari Bos Salad ini, Bu Farida? Kalau untuk kendala dari Bos Salad Bengkalis, yang pertama kita kurang marketing. Istilahnya kita belum begitu kenal dengan tokoh-tokoh yang ada di Bengkalis, kayak Kadin Bengkalis itu kita baru sekali tahu gitu. Iya. Dan kita juga belum banyak kolaborasi dengan seperti ada yang di Roro itu kan ada outlet outlet di Kadin Bengkalis. Itu Bos Salad itu udah coba di tahun 2020 atau 2021 ya, coba taruh produk di situ, tapi daya minatnya kurang karena mungkin belum tahu juga orang-orang ini kalau Bos Salad ada di sana kan. Atau bagi masyarakat belum mencoba gitu ya. Kalau udah mencoba pasti mau lagi ketagihan. Iya. Alhamdulillah yang di kota udah coba, mungkin yang di sana belum ya. Iya. Berarti kalau Farido udah mencoba ya Bos Saladnya? Udah ya. Langganan. Oke. Bisa juga delivery ya. Iya. Nah, untuk ini untuk pengembangan Bos Salad seperti yang disampaikan juga berusaha untuk memasarkan di outlet yang ada di Kadin ya, di Roro begitu ya. Nah, ini tentu suatu usaha juga. Nah, Pak Rido, bagi pelaku-pelaku UMKM yang ingin mendapatkan binaan, bimbingan dari Kadin, ini gimana sih caranya? Sulit nggak atau ada syarat-syaratnya? Jadi kalau misalkan kita di Kadin Kabupaten Bengkalis itu kita ada dua cara. Yang pertama kita langsung datang ke kantor kita yang berada di sekretariat Komplek Gedung Kadin Kabupaten Bengkalis, Gedung Orange kalau kita nyebutnya, di depan Hotel Horizon. Nah, di situ teman-teman UMKM, pengusaha yang memang mendapati masalah terkait dengan problem pemasaran, problem legalitas khususnya, dan juga problem mungkin permodalan dan sebagainya, itu bisa datang ke sana, nanti bisa temui sekretariat di sana. Situ akan kita berikan bagaimana cara menyelesaikan problem-problem tersebut. Nah, selain itu juga mungkin dari beberapa UMKM mungkin ada di kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai misalkan kelompok tani ya, atau kelompok UMKM yang ada di beberapa desa, mungkin ingin mengundang kita untuk bisa ke sana menyampaikan sosialisasi terkait dengan pemasaran, dengan legalitas dan lain sebagainya. Itu bisa kita datang ke sana nantinya untuk bisa mensosialisasikan. Untuk beberapa minggu ke belakang kita sudah mensosialisasikan ke beberapa desa itu terkait dengan legalitas NIB dan juga halal, sertifikat halal secara gratis. Gratis. Nah, tadi kan juga Pak Rido menyampaikan saat ini sudah mengeluarkan 60 sertifikat halal gratis ya kepada pelaku UMKM. Sebenarnya untuk tahun 2023 ini berapa banyak, bisa dikatakan kuota lah untuk Kadin yang bisa membantu pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikat halal ini? Kuota kita memang nantinya untuk kita kan kerjasama dengan Kementerian Agama ya. Dan itu kuota kita memang nantinya ada, cuman sekitar kalau untuk UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis saya rasa cukup. Ya, karena nantinya setiap tahun itu kotanya akan terus diberikan. Nah, untuk sekarang kita memang
pembagian atau mengeluarkan itu masih 60. Cuman yang sudah mendaftar itu sudah sampai ratusan yang mendaftar di sertifikat halal yang lewat Kadin ya. Nah itu nantinya untuk bertahap akan kita keluarkan. Kemarin baru sekali tahap pertama kita mengeluarkan. Kemarin kita undang juga Dinas Perindak, Koperasi dan lain sebagainya untuk turut hadir untuk melihat penyerahan sertifikat halal secara gratis dengan UMKM. Itu tahap pertama. Nanti tahap kedua mungkin akan kita lakukan di bulan Agustus dan September. Jadi dalam artian 60 sudah dikeluarkan dan saat ini juga dalam pengurusan untuk selanjutnya begitu ya. Nah, ini bagaimana upaya dari Kadin untuk menyampaikan hal itu kepada masyarakat? Barangkali juga banyak pelaku UMKM ya yang tidak mengetahui hal itu. Ini lumayan ya kesempatan gratis begitu ya. Nah, ini bagaimana yang dilakukan oleh Kadin? Apa gitu? Pertama kita memang dari sosialisasi, kita kontak dari desanya, kita minta bikin acara di sana untuk kita bisa sosialisasi ke UMKM-UMKM-nya. Sekali kita daftarkan, artinya UMKM ini tidak perlu, sebenarnya dia bisa mendaftar secara mandiri online karena sistem sekarang serba online. Namun kita tahu keterbatasan jaringan, keterbatasan daerah, keterbatasan UMKM kita tahulah banyaknya ibu-ibu mungkin agak susah untuk mengetahui gadget kurang dan lain paham sebagainya, gitu kurang ya. paham. Jadi kita mendampingi, artinya kita mendampingi secara gratis untuk UMKM ini bisa mendaftarkan terkait dengan NIB dengan sertifikat halal gratis. Nah, di situ kita sosialisasi door to door ya, artinya door to door dari desa ke desa. Dan untuk beberapa waktu kemarin kita sudah masuk ke beberapa desa dan saat ini sudah ada jadwal-jadwal desa yang akan kita kunjungi. Karena kalau kita memang menunggu UMKM untuk datang di Kadin Bengkalis, hanya UMKM tertentu saja yang memang mereka mengetahui kedepannya mereka harus berkembang, mereka harus mempunyai legalitas, mereka memang harus punya pemasaran yang cukup baik untuk bisa mereka scale up. Karena tanpa beberapa instrumen ini terkait dengan legalitas, apalagi legalitas itu menjadi dasar bagi UMKM. Setelah itu dia pemasaran, setelah itu dia branding dan juga terkait dengan akses pemodalan itu sangat penting. Nah ini pelan-pelan kita sosialisasikan untuk UMKM Kabupaten Bengkalis agar supaya bisa scale up. Seperti itu. Tapi hal ini juga sudah disampaikan begitu ya. Kalau untuk sertifikat halal gratis ini memang tahun-tahun sebelumnya tetap ada atau ada begitu? Kalau sertifikat halal gratis ini sebenarnya self declare. Self declare itu adalah ini hanya untuk beberapa bentuk ini ya, produk ya, seperti produk makanan. Tapi kalau produk memang di situ ada seperti bahan-bahan zat-zat yang memang seperti zat kimia dan lain sebagainya, itu memang harus melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan seperti kita tahu lah UMKM mikro kita paling jualan donat ya, makanan ya memang makanan itu memang halal ya, produk-produk halal yang diberikan minyaknya halal ya, bahan-bahannya ubi halal dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan self declare dan secara gratis. Nah namun harus ada pendamping. Nah pendamping halal itu kita sediakan di Kadin itu beberapa orang untuk bisa mendampingi UMKM ini. Karena tanpa ada pendampingan itu sertifikatnya tidak bisa dikeluarkan oleh Kemenak seperti itu. Berapa lama tahunnya ini masa berlakunya? Kalau untuk programnya memang di awal bulan Januari kemarin itu kuotanya sudah disediakan di setiap regional. Di Riau saya lupa kurang lebih mungkin berapa ribu untuk di Riau. Nah itu nanti dibagikan di beberapa kabupaten kota. Nah salah satunya di Kabupaten Bengkalis. Nah tapi tenang, nanti untuk Kabupaten Bengkalis kuotanya masih banyak. Kalau misalnya kurang kita bisa minta nanti untuk penambahan kuota di UMKM untuk UMKM Kabupaten Bengkalis seperti itu. Tidak hanya ini ya sertifikat gratis, begitu juga dalam pengurusan NIB. Iya NIB. Juga kita pendampingan terkait dengan PRT juga. Sekarang PRT juga sudah mulai pengurusannya online. Terus nanti ada juga SNI dan juga beberapa juga satu lagi ini tidak kalah penting untuk beberapa UMKM yang betul-betul sudah mau scale up. Jadi sekarang itu ada namanya PT perorangan. Kalau dulu kita membuat PT ya itu kan harus ada komisaris kayak apa begitu, pengurusannya lengkap dan juga kita harus membayar dan biaya cukup mahal ya, sampai 4, 5, 6 juta. Nah sekarang sudah ada PT perorangan. Kalau PT perorangan ini hanya satu orang ya, PT perorangan, dan itu sebenarnya pendaftarannya bisa kita lakukan secara online. Nah permasalahan lagi memang UMKM kita itu keterbatasan terkait dengan akses informasi. Kedua terkait dengan akses internet mungkin. Ketiga bukan terkait dengan gadget tadi. Nah untuk itu kita berikan sosialisasi terkait dengan PT perorangan ini. Memang bayar tapi bayarnya tidak mahal. Itu kalau misalkan langsung masuk ke kas negara itu tidak sampai
saya kira berapa ya, 70-an kalau nggak salah ya, sampai sekitar itulah, hampir di bawah 100 lah itu untuk PT perorangan kalau mereka daftar sendiri. Nah kalau untuk kita, kalau memang dari UMKM sendiri ingin scale up dan butuh legalitasnya berbentuk PT perseroan terbatas perorangan, itu bisa nanti menghubungi kita atau datang langsung di kantor Kadin. Nanti akan kita lakukan pengurusannya, karena salah satu peningkatan UMKM dari usaha mikro ke kecil ke menengah itu salah satunya adalah legalitas dalam bentuk PT ya. Nah untuk sekarang itu sudah ada PT perorangan namanya. Baik, ya pendengar di 082388364742 Anda bisa juga gabung bersama kami pendengar ya, mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di Facebook RRI Bengkalis ya. Pak Rido dan juga Ibu Farida, kita jeda sejenak, nanti akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. RRI Indonesia, kanal inspirasi.